Kita mulai dengan mengupload biodata kita, pengalaman-pengalaman kerja kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Lalu ada 8 esai yang harus dipenuhi. Nih, 8 esai ini nih Bu Sanas nih. Lebih repot dari Iya. dapat beasiswa ini. Betul. Tentunya harapan lainnya berpusat pada anak. Itu adalah prinsip yang tidak bisa kita hindari lagi ya. Kemudian tentunya kita juga berharap tadi ya, kepala sekolah senantiasa mendatangi kelas-kelas Oh, betul. Jangan Supervisi, hanya di untuk kantor saja dulu. untuk Betul, melihat betul. bagaimana tadi sudah disampaikan kan. Ya. Kepala sekolah harus tahu, jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh gurunya, apakah sudah sesuai cara menstimulasi anak-anaknya gitu. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik program sekolah penggerak di PAUD dengan narasumber Bapak Arya Ahmad dan Ibu Sabrina Lestari. Bersama saya Syahnas Haq dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Ayah dan Bunda? Tidak ketinggalan Sobat PAUDpedia. Saya Syahnas Haq yang hari ini betul-betul bahagia sekali karena ada 2 orang istimewa yang akan memberikan inspirasi untuk Anda. Merdeka belajar, merdeka bermain itu seperti apa? Ini ada lelaki yang luar biasa, koordinator yang bukan lapangan, korlap dong nanti ya, begitu ya. Nah, kalau ini adalah koordinator pelaksana, begitu ya Mas ya? Iya. Bidang peserta didik Direktorat PAUD, yaitu Mas Arya Ahmad Mangunwibawa, sarjana psikologi, master psikologi. Apa kabar Mas Arya? Baik Mbak Sasnas. Terima kasih banget hari ini. Jadi kayak motivasi karena di sebelahnya ada wanita hebat luar biasa. Ibu Kepsek gitu ya. Ibu Kepala Sekolah Sabrina Lestari, beliau adalah Kepala Sekolah NASA School yang dikenal NASA School. Jadi ini singkatan dari kepala sekolahnya TK Nasional 1 Bekasi. Iya, betul. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Kita bagi-bagi ilmu ya Bu? Siap. Oke, ke Mas Arya dulu ya. Oke. Mas Arya mesti cerita nih Mas Arya. Jadi kita mau bicara PSP. Iya, PSP. Kalau zaman saya ya, karena saya kan Yellow Jacket ya. PSP tuh pacaran Sinar Petromax. Wah, zaman saya sekolah tua banget ya. Situ udah apa? Masih apa ya? Mungkin masih SMP kali. Pengen lebih muda jauh. Mas Arya, PSP Iya. adalah program sekolah penggerak. Kita bicara dulu tentang apa ini program ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sasnas dan juga teman-teman Sobat PAUDpedia ya. Jadi berbicara program sekolah penggerak itu sebenarnya ini memang suatu program yang menjadi inisiatif baru kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya ini merupakan kebijakan-kebijakan proses transformasi sekolah yang perbaikan atau yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada yang menarik dari program sekolah penggerak ini adalah bagaimana kemudian satuan itu didorong untuk melakukan transformasi, dan dalam melakukan transformasinya tersebut satuan itu tidak bergerak sendiri, tapi bagaimana kemudian ekosistem yang ada di sekitarnya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan seluruh stakeholder yang ada termasuk sekolah itu harus memiliki komitmen yang kuat untuk bergerak bersama. Itulah mungkin program sekolah penggerak. Kenapa PAUD ikutan? Ketika bicara PAUD sebagai fondasi, tentunya kita harus persiapkan juga bagaimana anak-anak kita agar juga dapat terstimulasi dengan baik itu aspek-aspek perkembangannya, kemudian kebutuhan esensialnya, sehingga tentunya mereka akan siap untuk jenjang-jenjang berikutnya. Ya. Jenjang berikutnya ketika sudah dipersiapkan sebagai sekolah penggerak, maka di PAUD pun harus disiapkan, sehingga terjadi keselarasan dan juga tentunya bisa menjadi suatu sinergisitas yang baik. Selain itu tantangannya PAUD itu luar biasa Mbak Sasnas ya. Ya. Jadi PAUD itu jumlah kemudian satuannya itu ada sekitar 200.000 lebih.
Nah, tentunya dengan jumlah yang sedemikian besar satuan PAUD dan seluruh stakeholder di dalamnya, ini tidak mungkin PAUD bergerak sendiri. Baik. Nah, inilah kemudian PAUD juga harus menjadi bagian dari program sekolah penggerak, di mana mereka bisa bertransformasi bersama-sama dengan jenjang-jenjang di atasnya. Kalau gitu bagaimana bisa ikut untuk ada di PSP ini, bagaimana? Gimana jadinya? Jadi prinsipnya semua satuan diberikan kesempatan ya, tanpa diskriminasi. Satuan PAUD yang mereka dilaksanakan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu mereka memiliki hak yang sama untuk mengikuti program sekolah penggerak ini. Ya. Hanya saja untuk angkatan pertama ini, tentu kita masih ada segmentasi di usia. Jadi ada usia yang kita tetapkan, yaitu usia 5-6 tahun. Itu didahulukan. Dan itu bisa dari berbagai macam jenis ya, bisa dari PAUD dalam ini TK atau KB atau mungkin juga SPS ya. Nah, itu juga tentunya kita berikan keluasan untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi bersama-sama. Mas Arya, terakhir nih sebelum saya akan bertanya sama Ibu Kepala Sekolah ya. Tadi dibilangnya angkatan pertama ya. Ya. Jadi kapan sebetulnya mulainya PSP ini, Mas Arya? Oke. Jadi PSP ini sebenarnya dimulai di tahun 2020 ya. Diawali dengan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena tentunya untuk PAUD ini kan pembinaannya di bawah kabupaten kota ya. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, tentunya kita akan kita putuskan kabupaten kota yang dapat berpartisipasi di angkatan pertama ini, tentunya dengan beberapa kriteria yang sudah kita tetapkan juga, selain komitmen, kemudian juga tentunya kesiapan dan kesanggupan mereka ya untuk ikut bersama-sama bergerak dengan pemerintah pusat, dan juga tentunya ini bicara bagaimana kemudian kapasitas dari alokasi anggaran juga. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan, maka tentunya disitulah gilirannya mereka akan melakukan sosialisasi kepada satuan-satuan PAUD yang nanti akan bergabung di angkatan pertama. Ada sekitar 110 kabupaten kota di angkatan pertama dan kurang lebih 345 satuan PAUD yang tergabung di angkatan pertama, dan mudah-mudahan ini menjadi pionir yang bisa memberikan inspirasi bagi satuan-satuan lainnya, yang tentunya juga kita berharap ini juga bisa memotivasi bagaimana kemudian satuan lainnya juga memiliki keinginan untuk berpartisipasi bergerak bersama mengikuti program sekolah penggerak ini. Baik, kalau gitu saya jadi ada ide nih bahwa kita mesti punya salam PAUDpedia. Oh iya, setuju. Karena kalau ceritanya Mas Arya seperti itu adalah harus menjadi sebuah lingkaran penuh. Ibu Sabrina ikut. Jadi begini, salam PAUDpedia, begitu ya. Salam PAUDpedia. Baik, Mas Arya. Nah, kalau sudah begitu, ini kan mesti kolaborasi seperti layaknya lingkaran penuh. Akhirnya mesti saling menggandeng. Nah, seperti apa nih penetapannya kabupaten atau kota, Mas Arya? Silakan. Oh ya, tadi sudah sempat disinggung ya sedikit. Ya. Jadi sebenarnya penetapan kabupaten kota itu tadi pertama tentunya kesiapan dan kesanggupan. Ya. Bicara kesiapan dan kesanggupan itu tentunya kita akan bicara bagaimana apakah kabupaten kota ini siap bersama-sama dengan kita berkolaborasi untuk memastikan mutu pendidikan ya, khususnya PAUD lebih baik ke depan. Ya. Kesanggupan tentunya bicara kesanggupan ini kita komitmen, kemudian kebijakan yang Ya. ada, termasuk juga tadi alokasi anggaran yang memang harus bisa disinergikan. Karena tentunya bicara pendidikan, termasuk pendidikan PAUD, sekali lagi bicara anggaran, kita juga harus ada sharing anggaran yang pada akhirnya dari sumber-sumber daya yang ada tadi bisa menjadi suatu hasil yang memang maksimal seperti itu. Baik, jadi ini ada satu lagi Mbak proses Sasnas. seleksi ya? Iya, ada satu lagi proses seleksinya itu tentunya ada keterwakilan daerah juga, itu penting. Oke. Dari bagaimanapun kita juga tetap harus ada representatif mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi rata semuanya bahwa pendidikan adalah hak semua anak Indonesia dimanapun ia berada. Ibu Sabrina, ceritain kalau gitu proses seleksinya. Jadi dari awal sampai ke titik ini, sampai saat ini tuh bagaimana? Nah, proses seleksi sendiri sebenarnya dimulai dari beberapa tahap sih ya. Bu Shanes, itu ada tahap 1, kita mulai dengan
mengupload biodata kita, pengalaman-pengalaman kerja kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Lalu ada 8 esai yang harus dipenuhi. Nih, 8 esai ini nih Bu Sanas nih. Lebih repot dari Iya. dapat beasiswa ini. Betul, lebih melebihi tes beasiswa S2. Esainya 8 pertanyaan dengan masing-masing 4 sub pertanyaan. Lalu dilanjutkan dengan tes skolastik yang kayak tes CPNS. Ada kuantitatif, penalaran, ada tes verbal yang harus diikuti. Nah, setelah di approach bahwa kita lolos tahap 1, baru kita masuk ke tahap 2. Iya. Tahap 2 ini kepala sekolah terutama dituntut untuk simulasi mengajar. Jadi sebetulnya ini adalah karakternya kepala sekolah dan para guru juga dilihat. Betul. Karena ada pendamping di situ, nggak dibiarin jalan sendiri. Betul, Gitu kita kan ada ya? asesornya juga yang menilai. Lanjut Bu. Dan membimbing. Ada juga tahap wawancara. Wawancara 1 jam bersama dengan asesor melalui Jimit. Intel nih. Apa yang tantangan yang ibu hadapi? Gimana kalau ada masalah ini gitu? Apa yang ibu lakukan gitu? Terus apa yang ibu harus lakukan untuk approach guru-guru nih Ya. supaya mau menerima perubahan-perubahan gitu? Karena kan kalau di PSP ini tuh kita belajar tentang paradigma baru ya, Ya. pembelajaran baru yang memerdekakan seperti itu. Nah, itu butuh nih kemauan guru untuk berubah. Penting sekali orang itu mau berubah. Betul. Ini kan adalah shifting paradigm. yes, betul. Kalau dia sudah terlalu nyaman, maka mau dikasih pendamping secanggih apapun nggak bisa nerima masukan, Yes, begitu betul. kan ya? Dan harus kita sadari juga nih Bu Shanas, ilmu itu berkembang. Kayak teknologi aja ya. Handphone itu bisa berganti seri nih setiap bulan gitu kan ya. Nah, ilmu itu seperti itu. Ilmu itu berkembang. Jadi kalau guru tidak mau mengikuti kodrat zaman gitu, ya udah pasti akan kalah dengan guru-guru baru yang nanti akan datang gitu. Guru yang tidak mau belajar lebih Betul, baik berhenti mengajar. Betul. Karena ya. pada dasarnya kita ini adalah pembelajar, komunitas pembelajar gitu. Komunitas pembelajar. Wah, luar biasa Ibu, bagus sekali itu kalimatnya. Itu pasti langsung menjadi catatan-catatan semua yang ingin mengikuti jejak langkah nyata dari sekolah Ibu gitu ya. Betul. Nah, kalau mau dilihat ini kan Ibu juga nggak mungkin jalan sendirian. Hayo gitu ya. Pasti akan ada kerangka berpikir, kerangka kerja, atau kayak orang mau bikin rumah itu kan bikin cetak birunya dulu, bikin gambarnya dulu. Itukah yang dilakukan selain kekuatan research agar bisa terpilih? Ya, betul. Pemerintah tidak melepas kami dari PSP, dari kami diumumkan menjadi PSP angkatan pertama di bulan Juli. Pemerintah tidak lepas selalu memberikan pendampingan BIMTEK yang memang menunjang kinerja kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Di antaranya kita membentuk suatu komite pembelajar. Nanti komite pembelajar kita ada namanya diklat 74 jam dengan pelatih ahli yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Ya. Lalu nanti juga kami akan saat ini sekolah saya sendiri sedang dalam proses melakukan IHT, in-house training seperti itu. Untuk penguatan, karena guru-guru ini butuh penguatan nih. Mereka harus yakin bahwa perubahan ini harus dilakukan gitu. Ternyata kunci dari keberhasilan itu selain komitmen, Integritas. dan satu lagi adalah passion. Passion. Mas Arya silahkan tanggapannya. Ya, itulah kenapa ya salah satu hal yang menurut kami PSP ini sangat menantang. Tentunya kita benar-benar mencari mereka-mereka yang memiliki komitmen, integritas, dan tadi passion itu penting sekali, yang pada akhirnya mereka nanti akan bergerak di level komunitasnya ya, artinya di satuannya untuk kemudian membawa perubahan, transformasi paradigma pendidikan yang lebih memerdekakan dalam konteks tentunya berpusat pada anak, kemudian juga ada berbasis kepada kebutuhan dan karakteristik serta keunikan anak. Bahkan juga tentunya nanti mereka-mereka itu diharapkan bisa saling memperkuat antara guru dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan di situ kepala sekolah juga menjadi pemimpin yang benar-benar bisa katakan mengelola sumber daya yang ada, sehingga tentunya pada akhirnya upaya ikhtiar untuk bertransformasi itu dapat terjadi dan belajar terus-menerus tetap terjadi.
Nah, proses-proses ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sabrina ya, memang sangat luar biasa, dan tentunya mereka yang keluar dari proses ini yang tentunya ribuan kemarin Mbak Nas yang daftar itu, dan terpilih hanya sekitar 345, itu merupakan suatu Selamat yang ya Ibu sangat Kepala luar biasa. Sekolah. Jadi sebetulnya PSP ini apa manfaatnya buat pemerintah sama pemerintah daerah dan satuan PAUD ya? Apa manfaatnya? Jadi tentunya untuk pemerintah daerah ini hal pentingnya adalah mereka nanti akan punya sumber daya manusia yang berkualitas ya, kompetensinya luar biasa. Jadi kepala sekolah yang terpilih ini kemudian mereka akan melakukan proses transformasinya di sekolah. Tentunya PSP ini kan nantinya kita harapkan akan terus bergulir ya, terus mengimbas, berkembang, dan dengan dilakukan oleh dimulai dari yang saat ini, tentunya kita berharap kepala sekolah lainnya akan terinspirasi, termotivasi, dan nanti pada akhirnya kabupaten kota tersebut akan memiliki investasi sumber daya yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya tentunya manfaatnya adalah bagaimana kemudian mutu pendidikan. Bicara mutu pendidikan, tentunya kontribusi bagi negara ini, bagi nasional, bagaimana mutu pendidikan nasional bisa kita capai dengan baik, tentunya itu berangkat dari konteks di daerah, kabupaten kota dengan mutu pendidikan yang baik nanti akan semakin meluas ya, dari mulai Sabang sampai Merauke, tentunya itu akan berkontribusi terhadap mutu pendidikan di level nasional. Nah, itu yang tentunya menjadi manfaat juga bagi daerah, dan otomatis ketika mutu pendidikan di daerah baik, maka itu akan berkontribusi juga bagi daerah tersebut untuk meningkatkan berbagai macam sumber dayanya, seperti itu. Betul. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah manfaatnya tentunya mereka pun bisa menjadi inspirasi Buat satuan PAUD. buat pemerintah daerah lainnya. Karena ini Pemda, masih bicara Pemda tentunya, dan tentunya akan ada apresiasi ya. Jadi apresiasi itu tentunya kita bicara tadi sekali lagi komitmen, artinya kita berbuat yang terbaik dulu, nah nanti pasti akan ada apresiasi yang akan menghampiri kita seperti itu. Nah, itu mungkin secara umum untuk pemerintah daerah. Sementara untuk satuan tentunya tidak dapat dipungkiri lagi ya, bahwa mereka akan melakukan suatu proses transformasi yang dimulai dari kepala sekolahnya ya, gurunya. Kemudian mereka juga akan mendapatkan suatu pendekatan pembelajaran yang memang merdeka bermain ya. Kemudian juga guru-guru dan kepala sekolah ini harusnya dapat juga menjadi istilahnya peer to peer learning atau peer to peer teaching bagi seluruh sekolah yang berada di level komunitas terkecil, kemudian komunitas di level gugus mungkin ya, bahkan bisa ke level yang lebih luas lagi. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa ketika ya mungkin menurut saya rasa Mbak Sabrina sepakat ya, ketika kita bisa bermanfaat bagi komunitas terkecil, kemudian bahkan bisa lebih besar lagi, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Ibu Sabrina luar biasa. Ini kalau misalnya dibungkus ternyata popularitas sekolah Anda yang masuk ke PSP, program Sekolah Penggerak, tidak ada gunanya jika tidak berguna untuk sekolah lain di sekitarnya. Bagaimana intervensi dan juga transformasi dari program ini PSP ini kepada satuan PAUD? Ya, jadi bicara intervensi itu tentunya selain kesatuan PAUD, intervensi yang terjadi itu kepada Pemda ya, pertama ya. Pada Pemda tentunya terkait dengan pendampingan konsultatif dan asimetris. Apa itu pendampingan konsultatif dan asimetris? Itu merupakan pendampingan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah pusat mendorong dan tentunya mendampingi ya program sekolah penggerak ini untuk mencapai proses transformasi yang kita harapkan. Nah, untuk yang satuan, ini tentunya intervensinya yang pertama itu terkait bagaimana pembelajaran paradigma baru bagi program sekolah penggerak yang juga diberikan. Tentunya secara umum bagaimana kemudian mereka dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis kepada capaian-capaian pembelajaran yang nantinya bisa menstimulasi aspek perkembangan dan juga kebutuhan esensial dari
anak-anak seperti itu, anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya ada juga bagi peserta didik bagi satuan pendidikan ya, intervensinya, yaitu terkait bagaimana kemudian SDM atau sumber daya manusianya tadi ya, yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ada pelatihan 74 jam pelajaran, kemudian akan ada pendampingan yang dilakukan oleh pelatih ahli untuk bagaimana kemudian mengawal satuan dalam proses transformasinya selama 3 tahun yang akan terus didampingi. Dan tentunya ada juga terkait tadi ya, intervensi perencanaan berbasis data. Jadi ke depan itu kita ingin segala macam program yang dikembangkan oleh satuan itu benar-benar berbasis kepada data-data yang memang ada. Misalnya terkait pengembangan sumber daya manusia, bagaimana nih data awalnya terkait dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan yang akan dikembangkan. Oh, jadi ini lain ladang, lain ilalang. Nggak bisa satu resep dipakai untuk semua sekolah gitu ya. Karena profilnya berbeda, kebutuhan berbeda, lokasi berbeda. Gitu kan? Oh, oke, lanjut Mas. Nah, terus kemudian yang berikutnya tentunya terkait dengan bagaimana intervensi digitalisasi tadi ya. Akan ada berbagai macam platform digital, tentunya dalam konteks bagaimana untuk pengajaran dan pembelajaran gitu ya. Dengan berbagai macam sumber belajar, dengan berbagai macam praktik baik yang tentunya nanti juga bisa dilakukan proses sharing ya dari seluruh kepala sekolah maupun guru yang mengikuti program sekolah penggerak ini. Dari mulai misalnya menyusun kurikulumnya, kemudian bagaimana kemudian menerjemahkannya ke dalam berbagai macam aktivitas atau proses belajar yang berkualitas dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian juga tentunya terkait dengan intervensi yang kita harapkan juga bisa terjadi adalah kita juga memberikan stimulasi. Pertama stimulasinya adalah kita akan juga memberikan buku ya, buku modul bagi guru untuk bagaimana kemudian menerjemahkan pembelajaran paradigma baru tersebut dalam pelaksanaan proses pendampingan atau pembelajaran bagi anaknya. Kemudian juga akan ada intervensi stimulasi ya, bantuan yang tentunya itu juga akan mendukung bagaimana proses transformasi selama 3 tahun ke depan, termasuk juga akan ada intervensi dukungan perangkat TIK. Nah ini tentunya tadi untuk dalam konteks digitalisasi sekolah ya. Nah itulah beberapa hal yang tentunya kita akan support juga satuan PAUD yang mengikuti program sekolah penggerak ini, seperti itu. Baik, Mas Arya terima kasih banyak. Ini tidak boleh berhenti sampai di sini kan sebetulnya ya sekolahnya Ibu Sabrina gitu loh. Bahwa tadi sudah ada nih kerangka, rencana sampai dari sebelumnya terpilih sampai di titik ini. Nah, kalau begitu gimana nih strategi yang dilakukan oleh sekolah yang sudah terpilih supaya bisa menjadi kisah yang diikuti jejak langkah nyatanya oleh sekolah lain dan untuk bisa beradaptasi mencapai level selanjutnya dari progresnya PSP. Ya. Jadi itulah hebatnya PSP ya Bu Sanas ya. Jadi PSP sendiri itu tidak hanya langsung dari level 4 tapi di berbagai level itu ada gitu sekolahnya. Saya sendiri mendapatkan pengalaman di Diklat 74 jam itu bertemu dengan yang dari Lombok, dari Sukabumi gitu kan. Dan itu kita sharing ilmu gitu. Oh, ternyata letak geografis Lombok tuh seperti ini loh, ada yang di bawah gunung gitu kan ya sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya mau ke sana harus 2 jam perjalanan dulu gitu. Itu subhanallah sekali gitu. Nah, di situ kita sekalian belajar, kita juga menimba ilmu, sharing komunikasi dengan berbagai kepala sekolah ya gitu. Jadi strategi yang saya terapkan sebenarnya lebih ke penguatan dulu. Ke penguatan saat ini sedang berjalan proses IHT. Proses IHT ini kami akan melakukan penguatan di SDM bahwa sekolah penggerak ini adalah kebutuhan untuk kemajuan pendidikan. Gitu. Jadi kita harus bergerak bersama-sama, saling menguatkan, saling menuju paradigma baru seperti itu. Lalu saya juga sudah melakukan coaching nih, terutama coaching internal ya Bu Syana. Keren banget sih Bu Sabrina. Oh iya dong, hasil diklat Bu Syana, hasil diklat dengan pelatih ahli. Jadi coaching internal ini nantinya akan mengcoaching memang merubah mindset guru-guru yang memang sulit untuk berubah gitu. Jadi saya harus tahu dulu kendala guru, kenapa nih nggak mau berubah gitu kan, masalahnya apa gitu kan. Kalau memang masih bisa kita coaching, ayo monggo kita jalan bareng gitu.
Nah, nanti setelah itu saya akan memetakan kebutuhan guru-guru nih. Karena kita percaya setiap guru itu sama seperti anak-anak. Mereka unik gitu ya. Kemampuannya unik. Ada yang pendekatannya secara internal, ada yang pendekatannya harus berkelompok seperti itu. Jadi dari pemetaan guru-guru saya melakukan analisis data kebutuhan guru. Salah satunya betul kan kalau saya salah ya, ada tentang literasi dan STEAM. Betul. Karena saya setuju sama Mas Menteri. Literasi itu bukan belajar membaca, tapi paham nggak dengan apa yang dibaca. Betul. Numerasi itu bukan belajar berhitung, tapi ngerti nggak dipakai dalam kehidupan nyata, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang literasi dan STEAM sendiri kan science, technology, engineer, art dan math, yes, gitu betul. ya. Jadi dalam setiap permainan ada semuanya, begitu kah Bu? Betul. Jadi konsep paradigma baru ini adalah bagaimana dalam satu kegiatan kita bisa mengakomodir berbagai kecerdasan anak seperti itu. Jadi kayak konsepnya kayak kue. Misalnya kue bolu gitu kan ya. Kalau misalnya kita makan udah nggak kelihatan kan tepungnya yang mana? Betul. Baking sodanya yang mana? Oh benar. Saya cuma tahu tukang jualnya sama harganya. Iya, aduh. Betul. Nah, jadi konsepnya itu seperti kue. Pembelajarannya seperti kue. Kita mengemasnya, bagaimana itu menjadi menarik, mau untuk dimakan gitu. Tapi sudah tidak terlihat tepungnya, matematikanya yang mana, bahasa Indonesianya yang mana gitu. Psikomotorik yang mana itu sudah tidak terlihat, jadi dikemas gitu. Ini harapannya dengan ada seperti feeding seperti ini dari pemerintah pusat masuk ke pemerintah daerah, masuk ke teman-teman penggerak PAUD semuanya. Apa harapan? Nah, jadi saya berharap pada dasarnya pendidikan itu tidak menyiapkan dia saat ini gitu kan. Kita menyiapkan dia untuk masa dia nanti terjun ke lapangan gitu. Jadi saya harapkan dengan program sekolah penggerak ini yang memang memerdekakan mereka untuk memilih dari berbagai kemampuannya mereka gitu. Saya harap mereka akan lebih bisa menentukan nanti, bisa punya prinsip gitu dalam menentukan ketika mereka ada di lapangannya nanti untuk jenjang-jenjang berikutnya. Gitu. Karena kan program PSP ini berkelanjutan ya, tidak hanya di PAUD tapi juga di SD, SMP, SMA gitu. Nanti juga universitas atau perguruan tinggi akan menerima siswa-siswa hasil output dari PSP ini. Nah, hasil output PSP ini kan saya berharap adalah anak-anak yang haus ilmu gitu. Betul. Haus ilmu, ingin belajar, ingin nanya melulu. Betul. Juga pembelajar mandiri sepanjang hayat lah gitu. Dikit-dikit nanya itu yang menyenangkan. Iya kan? betul, itu justru challenge untuk gurunya gitu kan ya. Nah, dari anak-anak saya harapkan bisa menjadi pribadi yang haus ilmu. Dari guru-guru juga saya berharap guru-guru ini tidak berhenti untuk belajar, selalu bertumbuh, selalu mempelajari pembelajaran baru yang nanti bisa menunjang ya seperti ini, mengeksplorasi kebutuhan anak, melengkapi kebutuhan anak. Karena kan setiap kebutuhan anak tuh beda-beda. Kadang kayak rumus matematika yang rumus 1 belum tentu bisa dipakai ke anak ini. Betul. Baik. Paham sekali. Nah, itulah kegunaan bagaimana kita mesti cerdik untuk mengamati, dan harapannya Mas Arya sendiri. Silakan. Oke, kalau harapan dari kami tentunya kita berharap ya selama 3 tahun Satuan PAUD melakukan program sekolah penggerak ini terjadi proses transformasi yang sedemikian rupa ya. Dari mulai tadi sudah disampaikan ya, yang salah satu yang menarik dari program sekolah penggerak ini, mereka yang ikut itu tidak berada pada level yang sama gitu ya. Kalau sekolah-sekolah sebelumnya, program-program sebelumnya misalnya ada program unggul dan lain sebagainya. Kalau ini tentunya Satuan PAUD yang terpilih itu dia bisa saja berada di level 2, level 3, di level 4 ya, mungkin level 2 katakanlah dalam konteks pemenuhan kebutuhan esensial anak gitu ya. Itu misalnya level 2-nya dia masih berbicara bahwa kebutuhan itu baru di kebutuhan pendidikan misalnya. Kemudian untuk level yang berikutnya dia sudah mulai melaksanakan atau memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kemudian gizi dan kesehatannya. Untuk di level berikutnya secara holistik tadi, yang level 4 tadi itu mungkin dia sudah pendidikannya sudah oke, kemudian juga kebutuhan esensial gizi dan kesehatannya, kemudian perlindungan, pengasuhannya, bahkan sampai kepada well-being atau kesejahteraan anak itu sudah benar-benar menjadi suatu hal yang dilakukan di dalam berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. Tentunya harapan lainnya berpusat pada anak,
Itu adalah prinsip ya, prinsip yang tidak bisa kita hindari lagi ya. Kemudian tentunya kita juga berharap tadi ya kepala sekolah senantiasa mendatangi kelas-kelas. Betul. Jangan Supervisi, hanya di kantor saja dulu. Untuk Betul, melihat betul. bagaimana tadi sudah disampaikan kan. Kepala sekolah harus tahu, jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh gurunya, apakah sudah sesuai cara menstimulasi anak-anaknya gitu. Kemudian guru juga harus saling berbagi. Kita punya pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, seringkali ketika guru mendapatkan suatu pelatihan atau peningkatan kapasitas atau kompetensi, ketika pulang ke sekolah biasanya itu di-keep. Kita ingin guru itu terus belajar. Bagikan terus ilmunya, belajar, terus saling mengkoreksi, saling memberi masukan, saling memberikan insight, motivasi dan lain sebagainya. Karena tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwa guru juga memiliki kompetensi yang beragam dan boleh jadi punya kelebihan di masing-masing guru tersebut. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting lagi adalah harapannya bahwa tadi ya komitmen ini harus sama-sama. Sekolah tidak bisa sendiri, pemerintah daerah tidak bisa sendiri, pemerintah pusat juga tidak bisa sendiri, sehingga tentunya bagaimana kolaborasi seluruh stakeholder terkait, termasuk stakeholder lainnya. Kita punya mitra ya, kita punya mitra pembangunan, organisasi mitra, ada IGTKI, ada Himpaudi yang selama ini sudah menjadi mitra kita untuk berkomitmen untuk pendidikan usia dini, itu tentunya perlu dilibatkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dalam konteks menuju PAUD yang lebih berkualitas, kita ingin kehadiran program sekolah penggerak ini tentunya juga dapat memberikan kualitas pendidikan ya yang baik ya, artinya proses pembelajaran yang berkualitas, kemudian juga mendorong kemitraan orang tua atau keluarga ya, yang menjadi suatu yang tidak bisa, ini juga penting sekali ya untuk PAUD. Kemudian tadi pemantauan kebutuhan esensial bagi anak. Jadi sekali lagi bicara PAUD ini pendidikan saja tidak cukup, tapi bagaimana mereka terstimulasi secara holistik. Yang terakhir tentunya yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kepemimpinan dan juga pengelolaan sumber daya yang ada, seperti itu. Itu harapan supaya kita mendorong itu semua, sehingga tentunya sekali lagi program sekolah penggerak ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kualitas layanan pendidikan Indonesia, seperti itu. Mas Arya, saya setuju sekali, jangan pelit dengan ilmu, karena manusia pada dasarnya susah ingat, gampang lupa. Ayah, bunda, ya, dan juga sobat PAUD, gimana caranya supaya tetap lama nempelnya dan kita semakin ahli adalah memberikan ilmu itu lagi kepada orang lain. PSP ini bukanlah sebuah kewajiban. Tapi kita harus sadar ini kebutuhan kita untuk titik balik dari proses kemajuan pendidikan di Indonesia. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama bangun pendidikan di Indonesia ini untuk jadi lebih baik. Bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita di generasi berikut-berikutnya. Seperti itu. Terima kasih untuk Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Arya dan juga Ibu Sabrina akan menggugah keinginan Anda untuk juga ada dalam program sekolah penggerak. Karena kalau misalnya sekolah Ibu Sabrina bisa, artinya sekolah Anda pun bisa untuk mendapatkan kesempatan seperti itu agar menaikkan mutu pendidikan dan juga membuat karakter anak bangsa jauh semakin sempurna lagi. Dari yang saya dengar, saya pelajari, saya pahami bagaimana metodologi dan didaktika yang membawa perubahan, ternyata kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Program sekolah penggerak adalah tentang passion, sehingga Anda konsisten dan memiliki integritas untuk mau membawa perubahan. Ingin tahu websitenya? Jangan lupa tengok websitenya, yaitu sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Dan untuk Anda jangan lupa untuk follow kanal sosial media kami, like dan subscribe, dan beritahu kepada semua Sobat PAUD untuk kita berkolaborasi membawa perubahan bagi anak bangsa. Sampai jumpa lagi. Salam PAUDpedia.